happiness. Swasti Farm has a simple way to create happiness. Sad in social media? Happiness at social media? Happiness at your home? Happiness at your workspace? Every day in your life. Ya, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Gapai dan Berita setiap hari Kamis jam 9 malam hanya di Swasti TV, disiarkan dari Markas Swasti Yogyakarta, Indonesia. Ya, malam ini terdengar di beberapa tempat sudah ada saut-sautan bunyi takbir ya. Iya. Ada yang lebaran besok, ada lebarannya hari Sabtu gitu. Tapi kebanyakan di Yogyakarta tuh hari Jumat ya. Oke, ya. Yang lebaran besok ya alhamdulillah lebarannya makan ketupatnya besok, tapi yang lebarannya hari Sabtu, wah malam ini masih harus itikaf rupanya. Oke, baik. Nah, malam ini kita akan membahas berita tentang ikan gapi. Asal muasal datang Indonesia itu ternyata untuk sesuatu yang berguna banget untuk Indonesia. Nah, kita akan baca beritanya tentang apa, tapi sebelum itu kita lihat yang satu ini. THR. Untung dapat THR. Apa sih? THR. Tadu sini. Teman swasta harus lihat ya, THR topik itu sudah besar ya. Ini kalau tuh bukan duit tuh, lihat tuh. Wih, dahsyat. THR. Tumpukan duitnya segitu loh. Oke, baik. Nah, Bung Taufik, malam ini kita akan membahas berita tentunya tentang ikan gapi gitu ya, tentang asal muasal masuk Indonesia itu ternyata untuk apa sih gitu. Nah, iya kan, dengan pertumbuhan penghobi, kemudian perkembangan teknologi, terutama tentang silang, kemudian ikan gapi sekarang ada di posisi sekarang. Tapi kita akan lihat asal muasalnya itu dari apa, dari fungsi untuk apa ikan gapi ada di Indonesia. Oke, silakan kepada Mas operator yang ada di sana untuk membahas. Nah, ini dia nih, dari berita dari detik.com dengan headline ikan gapi, ikan hias. Jangan ngagetin gue dong. Ikan gapi, ikan hias yang awalnya buat pengendali hama nyamuk. Nah, luar biasa nih, dari detik.com. Headline seperti itu, kita bacain beritanya, nggak usah lihat logo di situ, coba turun lagi nih. Naik lagi. Nah, itu logo ada sebuah brand farm ikan gapi terbesar dan dengan koleksi terlengkap di Indonesia. Dahsyat. Nggak ada logonya di sini. Logo ada di situ aja. Oke, Jakarta. Ikan gapi merupakan ikan hias air tawar yang cukup digemari untuk menghiasi akuarium karena warnanya cantik, lincah dan mudah dikembangbiakan. Ikan ini dulu digunakan sebagai pengendali hama nyamuk. Lalu mengapa ikan ini banyak digemari dan bagaimana cara merawatnya? Oke, awalnya itu topik pengendali hama nyamuk ya. Datang Indonesia, betul? Iya, tapi dulu kan yang bawa kan memang warga negara Hindia Belanda kan. Hindia Belanda. Belum ada Indonesia. Iya. Karena orang-orang Eropa itu tidak bisa beradaptasi dengan malaria yang ada di Indonesia. Iya, nah, di semua negara berkembang pasti malaria. Malaria. Nah, salah satunya pengendalian malaria itu adalah mencegah jentik nyamuk jadi nyamuk gitu loh maksudnya. Nah, makanya kalau zaman dulu kan memang mungkin teknologinya belum secanggih sekarang dengan transgenik nyamuk biar dia jadi tidak malaria ya. Karena sekarang ada tuh nyamuk transgenik. Nah, maka penggunaannya adalah pembasmi alami, yaitu menggunakan predator. Oh. Nggak pakai fogging kalau gitu. Nggak pakai fogging. Pabriknya belum dibangun tuh fogging. Makanya awalnya ada pengendali hama nyamuk. Oke, kita baca lagi. Asal usul ikan gapi. Dari buku Gapi,
ikan mungil berekor indah yang ditulis oleh Nixon dan M. Sitanggang, terbitan Agromedia. Ikan gapi awalnya ditemukan di Venezuela, Guyana, dan sebagian kepulauan Karibia pada 1859 oleh ichthyologis atau pakar perikanan berkebangsaan Jerman Wilhelm C.H. Peters. 2 tahun kemudian, ilmuwan Spanyol Filipi menemukan beberapa ikan kecil yang mirip ikan gapi di kepulauan Barbados. Oke. Awalnya ikan gapi dimasukkan dalam genus Lebistes dan mendapatkan tata nama ganda. Ini susah ya bahasa Lebistes reculata. Iya, setelah diteliti karena ahli dia ya untuk bagian-bagian begitu. Nanti bagian-bagian bahasa Yunani begitu yang baca ya. Ya, karena saya memang ada keturunan Yunani. Udah, terus setelah diteliti ulang, ikan gapi dimasukkan dalam genus Posilia dan tata nama ganda dalam bahasa lainnya berubah jadi Posilia reticulata. Reticulata diambil dari corak tubuh yang loreng. Oke. Sebenarnya kata reticulata itu digunakan di nama untuk ular ya, beberapa contoh ya. Iya, contoh piton itu namanya retik. Ikan retik itu kan piton. Iya, jadi retik itu diambil dari corak badannya yang kayak ular, makanya disebut dia reticulata karena dia menyerupai ular gitu loh. Ini teman sosial nonton baru tahu ya pasti nih. Saya juga baru kepikiran, Pak. Baru ngomong sekarang. Kenapa nggak kemarin-kemarin diomongin ya? Ini nanti gua kasih hashtag TIL today I learn gitu something. Oke. Jadi awalnya itu dari kenapa dinamain itu? Karena nama itu sebenarnya awalnya untuk ular gitu. Iya, makanya banyak jenis gapi yang diambil juga nama ular kan, ada kobra, ada king cobra, snake skin, terus apa lagi medusa itu kan ratu ular. Yang belum anaconda aja nih. Karena kurang gede juga sih. Kalau gede baru jadi anaconda tuh. Oke, nama gapi sendiri baru dipakai setelah 5 tahun ikan ini ditemukan. Pada 1864 oleh Robert John Lechmer gapi yang menemukan jenis gapi dengan sosok lebih indah dari yang ditemukan sebelumnya. Gapi lalu memberikan jadi gapi yang ini maksudnya si Lechmer itu ya? Sebelumnya memang sudah ditemukan gapi, cuma dia belum mengidentifikasi bahwa dia itu masuk ke genus Posilia gitu loh maksudnya. Masih di Lebistes reculata. Lebistes reculata itu masih kayak jenis ikan-ikan kayak plati, kemudian jenis-jenis ikan yang beranak itu loh. Kemudian setelah diteliti lebih lanjut dengan tanda-tandanya, dengan ciri khas sendiri, ternyata bukan dia memiliki nama sendiri, tidak mengikuti yang Lebistes. Nah, itu yang memecah yang membuat nama jadi Posilia reticulata itu seorang peneliti namanya John Lechmer gapi memberikan ikan ini untuk diteliti rekan ilmuannya Albert Gunther yang mengidentifikasi ikan ini sebagai spesies baru. Nama gapi dicantumkan untuk penghormatan pada penemuannya Robert Gapi. Tapi kalau yang penemuan ini dulu bukan orang Indonesia yang nemuin. Kita udah bahas itu ya? Iya. Kalau orang Indonesia misalnya Selamat gitu ya? Pak Ijo atau Joko Widodo misalkan dulu gitu ya, ada namanya kan bisa jadi kan gitu ya. Mungkin namanya jadi kita memelihara itu. Gue gak mau terusin serem. Kalau serem saya, aduh bahaya. Sorry. Jadi kalau kita ngebahas tentang penemu itu siapa, Robert Gapi dan sebagainya, itu sering banget dibahas ya. Tapi ketika yang tadi itu tuh bahwa reticulata itu awalnya diperuntukkan untuk ular, itu sebuah hal yang baru yang kata retik itu. Retik ya biasanya digunakan untuk penamaan ular. Nah itu dia tuh hebat nih Gapi dan Berita. Ikan gapi untuk pengendali hama nyamuk.
Masih dalam buku yang ditulis oleh Nixon dan Sitanggang, di Asia, gapi liar pertama kali dikenalkan di Singapura tahun 1930-an. Ikan ini saat itu digunakan untuk mengendalikan populasi hama nyamuk di rawa hutan bakau. Disitulah gapi akhirnya berkembang biak di berbagai saluran air negara kota itu seperti saluran got, sungai, dan kanal. Singapura jadi negara Asia pertama yang memperkenalkan ikan gapi dan banyak menyerap cara mengembang biakan ikan gapi dari bangsa Eropa. Sedangkan di Indonesia, ikan ini datang tahun 1920-an sebagai ikan hias akuarium dan berkembang sampai saat ini. Demikian dikutip dari buku Cara Mudah Budidaya Ikan Gapi dengan Ember yang ditulis Budiati. Mungkin dimensi tahun secara time frame mungkin orang beda-beda ya? Iya, ada yang menganggap tahun 1860. Ya. Ada yang ini 1920. Ya. Tapi menurut pendapat saya, 1860 ya. itu memang sudah masuk ke Indonesia. Ya. Tapi itu untuk benar-benar hanya untuk pengendali hama. Nah, kalau yang 1920 itu sudah masuk jadi ikan hias akuarium. Oh, karena nggak disebutkan di sini masuk ke Indonesia itu sebagai pengendali hama malaria yang kita ngomongin di depan tadi ya. Makanya di Singapura 1930 itu di Singapura sudah jadi ikan hias dipamerkan. Nah, kemudian Nah, di sini mungkin ada perbedaan pendapat antara yang masuk itu apa Antler, apa yang gapi, Posilia reticulata atau yang Posilia wingi. Iya. Karena Posilia reticulata sama Posilia wingi itu dipecah tahun 1996. Sebelum 1996 dia namanya masih sama. Sebelum 96 itu gapi dua-duanya gitu ya? Dua-duanya gapi. Gimana ya kayak gitu ya, itu hasil penelitian ya. Kayak misal gue mau bahas ada sensitif tuh, ini yang ini gitu ya. Lu tau maksud gue kan? Iya. Tapi serem. Kita off air aja yang itu. Ngerti gak? Ya wes namanya. Yang ada itu tuh yang ada nembus-nembus gitu kan. Oke. Nah, ciri habitat ikan gapi mirip ikan cupang. Sekilas ikan gapi mirip dengan ikan cupang. Hal ini menurut buku yang tulis Budiati karena bentuk ekor ikan gapi paling panjang mencapai 6 cm. Wah, panjang banget nih. Paling panjang 6 cm. Kalau 1:1 berarti 12 cm dong tuh. Iya, 6 cm itu mungkin keseluruhan dari badan sampai ekor. Kalau ini disebutin badan soalnya. Ekor soalnya. Ekornya kayaknya nggak sampai lah. Ya kalau misalkan 1:1, ekor tailnya 6, 12 cm segini loh. Soalnya badan gapi itu 1 in itu sudah gede loh, 1 in itu untuk badan gapi. 1 in itu kan 2,5 cm ya. Nah kalau badan sama ekornya itu 1 banding 1 lah, itu udah 5 cm. 5 cm. Oke. Nih kalau 6 cm kayaknya ya mesti dibahas ulang ya. Soalnya akan panjang banget. Selain itu juga ada kemiripan di bentuk lebar ekornya. Ikan gapi jantan berukuran lebih kecil dari betina yakni 2-3 cm. Dan ikan betina bisa mencapai panjang 4-6 cm. Ini rada membingungkan ya. Di atas ekornya, yang di bawah panjang badan seluruhnya. Tapi sebenarnya kalau untuk jantan lebih dari 3 cm harusnya. Sekitar 5. Kalau betina memang kalau betina ya lebih besar. Pasti. Ya kan betina lebih besar. Cuma kalau jantan nggak sekecil itu juga kali. Sip. Ikan gapi hidup di air tawar hingga payau. Kita udah bahas ya payau itu apa. Akhirnya gue tahu. Habitatnya mencakup sungai, sawah, dan kolam dangkal. Dari buku Aku Ingin Tahu Science 2, kehidupan di air tawar terus oleh Nur Ayati. Meski hidup berkelompok, ikan gapi ini punya potensi kanibal sesamanya bila kehabisan makanan. Tentunya disarankan memelihara ikan gapi lebih dari 4 ekor dalam akuarium, jangan 2 ekor karena akan saling menyerang. Gimana ini, Bung Topik? Ya, pendapat ini sebenarnya ada benarnya tapi juga ada salahnya. Kalau semakin banyak sebenarnya serang menyerang itu sebenarnya ini menurut pengalaman kita yang sudah
bertahun-tahun ya. Kemarin kita juga bahas di FYI kayaknya bahwa yang menyerang itu malah kebanyakan yang betina bukan yang jantan. Iya. Jadi kalau mau melihara mau 4 ekor mau 10 ekor, kalau itu jantan itu relatif lebih aman, tidak saling serang menyerang. Tapi begitu ada betina, nah betina inilah yang kadang yang bikin rebutan mungkin ya. Dasar betina. Iya. Oke, gua nggak terusin ya. Dari jurnal Bioscientifica UNES berjudul DNA Barcoding, a Study of Guppy Fish Fossilia Reticulata in East Java, Indonesia, via laman Unair, Universitas Airlangga ya kalau ini ya berarti ya. Ikan guppy termasuk jenis ikan yang mudah beradaptasi dan memiliki toleransi tinggi terhadap rentan temperatur dan salinitas, betul ya? Ya. Bahkan terhadap perairan tercemar sekalipun dan menjadi salah satu spesies terakhir yang dapat bertahan di daerah tercemar berat. Oke, itu untuk guppy yang wild ya? Ya wild. Ya, kalau ini ya ngomongin dia sudah pakai nama Fossilia reticulata, artinya itu guppy yang fancy, guppy yang hias. Iya. Nah, kalau kayaknya yang dimaksud harusnya Fossilia wingi, karena dia juga di East Java, berarti dia mungkin tetap di alam ya ambilnya. Jadi kayaknya sih namanya Fossilia wingi bukan reticulata. Ya, karena reticulata udah ada modifikasi macam gitu. Ya. Reticulata lebih banyak modifikasi, lebih banyak hybrid, sehingga dia kalau sampai ke ikan ini kalau airnya tercemar, bahkan tercemar cukup berat gitu, kayaknya nggak bisa hidup. Tapi kalau yang wingi kemungkinan besar masih bisa bertahan. Toleransi masih cukup lebar ya. Guppy dapat hidup di air tawar dan payau dengan pH 7-8, di 9-11 dan pada temperatur 18-28. Toleransi ini membuat ikan guppy menjadi pilihan dalam studi toksikologi. Selain itu, ikan guppy juga ditemukan di beberapa habitat seperti danau dan selokan pada ketinggian rendah hingga daerah pegunungan yang tinggi. Studi tentang distribusi ikan guppy berdasarkan ketinggian tempat yang dilakukan diketahui bahwa ikan guppy ditemukan sampai dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Itu tinggi gak sih? 1000 mdpl itu? Kalau 1000 sih paling baru kali orang itu 1000. Oh gitu. Kalau sampai Merapi itu 3000. Wow, itu tinggi banget ya. Oke, terus kita next ya. Perkembangan ikan guppy. Di Indonesia sendiri, jenis ikan guppy ini tergolong mudah berkembang dan termasuk ke dalam kelompok ikan live breeder, yaitu Barrier. Nggak pernah benar nyebut itu Barrier, yaitu jenis ikan yang bersifat ovovivipar. Betul? Ya. Ya, oke. Ovovivipar. Telur ikan guppy berkembang dan menetas di dalam tubuh guppy betina sehingga langsung melahirkan anak-anak ikan yang memiliki tubuh sempurna dan sudah dapat berenang sendiri. Dari buku yang tulis Nur Ayati disebutkan guppy betina melahirkan 50 ekor anak ikan. Bayi ikan guppy langsung mandiri begitu lahir. Lu ketawa sih? Yeah. Apa yang kita bahas dari sini nih? Kalau ini ngomongin nama-nama ya, nama-nama. Yang namanya bayi itu adalah anak manusia. Kalau cempe itu anak kambing. Iya benar juga. Emang ada pembagian itu ya? Ada pembagian itu ya? Ya kalau bahasa Inggris itu ada, kalau bahasa Jawa ada. Nggak ngerti kalau bahasa Indonesia kayaknya juga. Kalau bahasa Indonesia nggak ada, cuma anak sapi ya anak sapi ya bilang anak sapi. Kalau di Jawa itu kan anak sapi pedet, anak bebek meri kayak gitu tuh. Bayi itu untuk anak manusia. Oh gitu. Oh cari-cari. Bentar, saya bahas. Menarik tuh. Apa? Terus kalau di bahasa Inggris ya kan ada kalau ayam namanya chicken, kalau anak ayam namanya chick ya kan. Oke. Anak kuda namanya colt.
Iya toh? Anak baby anak manusia. Oke. Ya kalau untuk istilah anak untuk ikan itu namanya buraya biasanya. Buraya itu untuk istilah nama ikan. Nah ini. Oh iya bener. Bener. Bayi itu untuk manusia. Oke. Iya. Oke. Jadi bayi lahir langsung mandiri itu mantap itu. Ya. Oke. Ini yang 20 tahun nggak mandiri itu. Kita terusin ya. Bisa cari makan sendiri berupa ikan-ikan kecil dan larva serangga yang menetas di air seperti larva nyamuk. Itu burayak ya. Anak ikan yang baru keluar gitu ya. Kita biasa menyebutkan sebagai burayak. Sedangkan alat kelamin pada ikan gapi jantan merupakan modifikasi sirip anal yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau perkawinan. Ini benar? Ya, namanya gonopodium. Oke. Ikan gapi jantan memiliki warna tubuh yang lebih menarik seperti perpaduan hitam, putih, merah, orange, kuning, serta spot warna-warni pada permukaan tubuhnya. Sedangkan ikan gapi betina memiliki warna yang seragam, coklat ke abu-abuan. Iya, karena ikan betina cenderung tidak memiliki penampakan atau fenotip yang menarik ya. Itu kenapa begitu? Apa ya maksudnya? Memang mungkin dari segi alamnya memang untuk ikan-ikan jantan ini menggunakan warna-warna itu untuk menarik si betinanya, menarik hati si betinanya gitu. Ya kalau mungkin di multiverse-nya si gapi gitu, walaupun betinanya itu tidak menarik, tapi bagi jantan dia cantik banget. Walaupun bentuknya begitu. Iya. Oke. Tapi berhubung multiverse-nya kita ke manusia, dianggap betinanya jelek gitu kan. Itu kalau nanti kita pergi ke multiverse-nya si gapi jantan, kita bakalan dibully nanti. Ya, betul. Ya, karena terus. Nanti kemana-mana ini, kita panjang banget ini. Ikan gapi bahan percobaan ilmiah. Ikan gapi jadi bahan percobaan ilmiah dari buku IPA Terpadu 3A SMP kelas 4 semester pertama ditulis 9 kelas 4 itu SD. Kok sempat gue semester pertama yang ditulis Insinyur Budi Prasojo diterbitkan Yudhistira adalah Charles Darwin yang menggunakan ikan gapi jadi bahan percobaan ilmiah. Wah, bukannya dia pakai monyet? Tadu kita baca dulu nih. Darwin saat itu berhipotesis soal adaptasi makhluk hidup menggunakan ikan gapi yang disebar di sungai 1, sungai 2 dan bersatu menjadi sungai 3. Rancangan percobaannya sebagai berikut. Sungai 1 dihuni ikan gapi berukuran besar tetapi ikan predatornya kecil. Sungai 2 dihuni ikan predator berukuran kecil tapi tak ada ikan gapi. Sungai 3 dihuni ikan gapi berukuran besar dan kecil dengan ikan predator berukuran besar. Apakah ukuran ikan predator yang berbeda menentukan ikan gapi yang hidup di dalamnya? Darwin lantas memasukkan ikan gapi kecil dari sungai 3 ke sungai 2. Dia mati sekitar 30-60 generasi sekitar 11 lama ya. 11 tahun dari monyet ke manusia aja lama banget. Darwin menemukan ikan gapi pada sungai T2 berukuran, karena evolusi jadi begini ya. Pada sungai 2 berukuran besar. Kesimpulannya, tubuh ikan gapi yang hidup di suatu tempat bergantung pada predator yang hidup di dalamnya. Selain itu, ikan gapi bisa bertahan di lingkungan ekstrim yang tercemar berat sehingga bisa menjadi pertanda apakah suatu lingkungan tercemar berat atau tidak. Berdasarkan jurnal Bioscientifica UNES via laman Unair, gapi bahkan ditemukan di beberapa lokasi seperti pembuangan limbah di Moskow, Sungai Lee di Essex, Inggris. Gapi bahkan dikirim ke ruang angkasa dengan USR. Ini gue baru dengar ya. Kosmos pada tahun 1987. Turun lagi, sudah selesai. Berarti di ruang angkasa ada akuarium ya? Mungkin ngambang dong. Airnya, kan nggak ada gravitasi. Iya.
terus kasih aerator gitu, kasih makan kutu air gitu ya. Mungkin di luar angkasa ada kutu air atau mungkin ada cacing sutra gitu mungkin. Oke. Kita bahas apa ini? Oke, jadi bahas Darwin tadi loh. Darwin. Oke, ini berita ini luar biasa ya. Makanya ini masuk ke Detik Edu loh, education. Maka agak panjang pembahasan tentang sisi akademisnya sebenarnya, ada penelitian tadi disebutkan ada Darwin, terus kemudian ada beberapa referensi buku di berita ini. Jadi poin yang kita baca dari berita ini ada awalnya ikan gapi itu masuk ke Indonesia untuk apa? Untuk membasmi hama nyamuk, kemudian perjalanannya kemudian sampai dengan hari ini sebagai ikan hias, gitu ya. Oke, kalau suhu ekstrim dan sebagainya kita udah bahas. Kemungkinan yang besar itu bukan gapi, tapi itu mungkin endler kali. Kalau suhu yang sangat ekstrim sekali. Oke, itu dia. Ada lagi Bung Topik? Ya, mungkin karena ini tahun 1987 sudah diterbangkan ke ruang angkasa, besok coba saya tak ngubungi Elon Musk supaya bisa menerbangkan ikan kita ke SpaceX. Oke, luar biasa. Oke, Mas Elon, tolong apakah studi ini benar-benar terjadi atau enggak? Nanti kalau ternyata di ruang angkasa itu ternyata tidak ada yang memelihara, mungkin saya tak ngirimkan anak buah saya ke sana juga untuk bantu-bantu nyipon. Oke, kata pendengar nih apaan sih, biasa gue lebaran bahasnya berat banget lah. Oke, baik sahabat Idul Fitri untuk teman swasti yang merayakannya, taqabbal minna wa minkum, dan mudah-mudahan kita ketemu, mudah-mudahan ibadah Ramadan tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, gitu Bung Topi ya. Karena besok ada yang lebaran. Oke. Sampai jumpa.